Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, dunia nampaknya tidak sedang baik-baik saja. Dunia saat ini bagi sementara orang mungkin terasa membahagiakan, menyenangkan, tapi umumnya kita mendapati keadaan yang sangat jauh berbeda saat berbagai macam tindakan kriminal sedemikian marak untuk terlihat, marak untuk terdengar, marak untuk disaksikan, bukan hanya pada sesuatu yang tampak di hadapan, tapi pada berita yang menyebar dan berbagai seantero negeri dalam kehidupan global. Akumulasi semua tingkat keburukan ini, bila kita sedikit banyak meluangkan waktu dan mengarahkan pandangan kita, maka saat ini mata dunia tertuju pada satu tempat yang bersejarah, tempat yang melahirkan banyak nabi yang memberikan pencerahan dalam kehidupan dunia, tempat yang menjadi persinggahan bagi sebagian nabi yang membawa risalah, bahkan tempat berisra nabi yang sangat mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Palestina yang tidak sedang baik-baik saja saat sebagian dunia merasakan ketenangan, fasilitas yang baik. Tentu di sana sangat jauh berbeda. Bukan hanya terdengar kisahnya, sekarang mudah untuk diakses, ditampakkan keadaannya. Orang-orang yang berkehidupan tenang dan nyaman di Palestina, khususnya di Gaza, di utara, mesti berhadapan dengan peluru, mesti berhadapan dengan rudal, mesti berhadapan dengan tank, dan bukan hanya mengeksekusi mereka, tapi juga mengusir warga yang ada di dalamnya untuk berpindah. Dari utara, selatan pun dipaksa untuk berpindah. Ini keadaan yang berlangsung di Rafah saat sebagian besar warga Palestina hanya mendapatkan tempat itu untuk berpijak, mengungsi dalam kondisi yang bahkan tidak ideal. Dalam beberapa hari kebelakang ini, mereka menghadapi situasi yang nyaris sama seperti tempat-tempat sebelumnya. Tembakan, ancaman, berbagai macam jenis-jenis tindakan yang tentu bukan hanya mengancam kepada jiwa, tapi juga meruntuhkan berbagai macam harapan dan cita-cita berkehidupan. Dalam suasana demikian, semua terpanggil setidaknya dengan nilai kemanusiaannya. Maka hal yang sebelumnya nyaris tidak terjadi, bahkan sekarang nampak ke permukaan. Di Amerika, para mahasiswa, mahasiswi yang bergerak dari Columbia University, dari kampus-kampus yang lain, memberikan sifat toleransi kemanusiaan mereka untuk menyuarakan kegelisahan tentang situasi yang terjadi di Palestina. Bahkan beberapa dalam sesi wisuda, ada beberapa mahasiswi yang mengenakan pakaian-pakaian yang memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. 500 orang berpengaruh di Perancis juga mendesak Presiden Perancis Macron untuk menyatakan dan mengakui kemerdekaan untuk Palestina. Alhamdulillah, di PBB statusnya telah naik, walaupun juga kita merasakan banyak ketidakadilan. Betapa sulit bagi satu negara untuk mendapatkan pengakuan jika ratusan negara sudah mengakuinya. Dan bukankah PBB merupakan satu tempat untuk bernaung beragam macam negara yang mengharapkan kedamaian, ketentraman, kebaikan? Untuk itu, kiranya bagi kita yang berada di Indonesia khususnya, atau muslim dimanapun, tidak melupakan Palestina, karena Palestina bukan hanya bagian dari sejarah. Palestina adalah bagian dari nilai-nilai kehidupan yang menyemai perjalanan syariat Islam. Dari situ pula beragam nabi baik dilahirkan dan membawa risalah. Ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, bahkan mengatakan, la tasyuddur rihal, janganlah kalian semua menguatkan keinginan untuk bepergian, illa thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabi, juga Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk selalu setidaknya mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara-saudara kita di Palestina, berikan kemerdekaan terbaik,
Dan bukan berarti perhatian kita ke Palestina menghilangkan perhatian utama kita pada saudara-saudari kita sebangsa setanah air. Tetap itu nomor satu yang harus kita lakukan. Tetangga kita, kerabat kita yang sedang diuji dengan musibah, banjir bandang, baik di Sumatera, di Luwu, dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi prioritas. Namun, tidak juga menjadikan itu semua membuat kita lupa tentang Palestina. Apalagi bila disibukkan dengan hanya polemik, debat-debat pada yang tidak esensial, yang tidak ada ujungnya, yang meramaikan media sosial, yang kita lupa bahwa saat perdebatan itu terjadi, kolega kita, sesama manusia, sedang mengalami tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Semoga Allah melindungi kita, menjaga bangsa kita. Terima kasih kepada Bu Menlu, terima kasih kepada perwakilan pemerintah di PBB yang begitu kuat berjuang, setidaknya untuk bisa memberikan support dan raihan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Teman-teman, jangan lupa mengapa video ini dibuat sedemikian kuat. Kita berusaha membantu, mensupport, bahkan kita sama-sama mengumpulkan sesuatu yang mungkin nilainya tidak seberapa. Kita titipkan melalui Basnas, dikirimkan ke sana dalam bentuk makanan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan bantuan pun dirampas, dirampok, diinjak, dan diantara beberapa bantuan yang dinistakan itu adalah yang sangat familiar pada ingatan kita, pada pengetahuan kita, mie instan yang tentunya di dunia ini tidak akan didapatkan kecuali dari Indonesia. Maka bila dengan semua itu kemudian telah terjadi, belum membuat mata kita terbuka untuk memberikan doa-doa maksimal, maka dengan cara apa lagi Allah menampakkan kepada kita setidaknya untuk melahirkan nilai kemanusiaan kita. Sekali lagi, semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita, dan menjadikan negeri kita kuat sehingga punya pengaruh besar di dunia ini untuk menjaga kedamaian seperti amanat dari pembukaan undang-undang kita yang mengharapkan perdamaian abadi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.